Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Khairiansyah dari program studi Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. Eh, di sini berbicaranya saya di sini, yakni ialah ingin mempresentasikan proyek saya untuk mata kuliah metode numerik dengan judul hubungan suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara terhadap terjadinya hujan menggunakan metode regresi linear berganda. Jadi di sini saya menggunakan uh, ilmu dari mata kuliah metode numerik, yakni metode regresi linear berganda untuk menentukan dari ketiga variabel ini, suhu, kelembaban, dan juga tekanan udara, itu mempengaruhi bagaimana terjadinya hujan nanti. Oke, lanjut. Sedikit pendahuluan. Jadi di sini regresi linear berganda ini metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan variabel linear antara satu variabel dependen atau yang nanti akan kita deteksi sebagai curah hujan dengan beberapa variabel independen, yakni suhu, kelembaban, dan tekanan. Nah, jadi dalam konteks penelitian ini, itu suhu udara, kelembaban udara, dan tekanan udara itu menjadi variabel bebas, sedangkan keadaan hujan itu menjadi keadaan biner gitu. Maksudnya untuk satu ketika dia hujan dan nol ketika tidak. Jadi nanti variabel Y itu akan menjadi satu dan nol. Jadi menggunakan probabilitas atau uh, di mana nantinya dia akan mendekati satu atau mendekati nol gitu. Jadi menjadi variabel terikat gitu menggunakan model umum yang digunakan. Jadi ini ada rumusnya yaitu Y sama dengan beta 0 plus beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 plus beta 3 X3. Di mana Y ini curah hujan yang tadi sudah diungkapkan dan X1 itu untuk variabel suhu udara, X2 kelembaban udara, X3 kelembaban udara dan uh, B B1 itu koefisien regresi dan E itu gradasi residual yaitu di terakhirnya. Oke, jadi analisis regresi linear berganda ini itu menggunakan Microsoft Excel. Jadi nanti saya menggunakan Microsoft Excel sebagai salah satu instrumen untuk menganalisis bagaimana data suhu kelembaban dan tekanan udara ini menjadi sebuah hubungan terhadap curah hujan. Jadi untuk sedikit ringkasnya, yaitu nanti tertampilnya data, di situ analisis data, setelah itu regresi gitu. Nah, di sini nanti ketemulah koefisien determinasi atau R padat gitu. Nah, selanjut ke metode penelitiannya, jadi analisis regresi linear berganda ini dilakukan dengan data primer itu yang meliputi suhu udara, kelembaban relatif, dan juga tekanan udara dan curah hujan harian. Jadi di dalam datanya itu juga mengamati apakah di hari tersebut terjadi hujan atau tidak di terjadinya waktu pengamatan. Nah, untuk langkah-langkahnya jadi ada persiapan data di situ kita mengumpulkan data karena datanya sudah terkumpulkan, jadi kita hanya tinggal menggunakan datanya. Dengan setelah kita sudah dapat datanya, setelah itu di Excel itu ada aktivasi toolpath analisis. Jadi di situ mengaktifkan add-in analisis toolpath dari rangkaiannya, yaitu melalui di file, terus option, terus add-ins, dan memilih analisis toolpath di Excel. Selanjutnya, analisis regresi. Jadi, uh, setelah data sudah didapatkan, atau setelah ada beberapa data yang sudah bisa kita uh, regresi, selanjutnya itu ada selanjutnya itu adalah input Y atau kolom curah hujan seperti tadi dalam kolom biner 1 0 1 0 1 untuk hujan dan 0 untuk tidak hujan gitu. Dan X range itu untuk suhu, kelembaban, dan tekanan untuk X1 suhu, kelembaban X2, dan tekanan X3 gitu. Nah, setelah itu ada interpretasi output. Jadi dari Excel ini akan menghasilkan ringkasan regresi termasuk koefisien
beta 1 dan nilai R dan statistik uji F gitu, nantinya akan didapatkan nilai P atau signifikansi suhu kelembaban dan udara terhadap terjadinya curah hujan gitu. Untuk flowchartnya di sini ada seperti yang tadi sudah saya sampaikan singkatnya seperti ini. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasannya. Jadi dari data-data di bawah ini gitu sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam regresi linear berganda itu diperlukannya yang namanya metode Gauss di sini. Jadi kita menggunakan format vektor yang nantinya akan kita singkat untuk kita mendapatkan koefisiennya dulu, untuk mendapatkan koefisien regresinya dulu, di mana koefisien ini menjadi sangat penting karena yang nantinya akan menjadi salah satu faktor di mana apakah hubungan suhu udara dan kelembaban ini, suhu mempengaruhi terhadap curah hujan, kelembaban mempengaruhi curah hujan, dan tekanan mempengaruhi curah hujan. Jadi di sini untuk rumusnya itu diperlukan rumus beta x transpose itu, terus juga fungsi x itu inverse, kurang inverse dikali dengan x transpose y. Nah ini untuk masing-masing variabel x jadi untuk masing-masing dalam kasus x itu yang tadi, x untuk suhu, x untuk kelembaban, dan x untuk tekanan. Nah, setelah kita sudah mendapatkan rumusnya ini, itu kita pecah rumusnya. Yang nantinya dari data ini, data yang terlihat di layar, itu selanjutnya akan kita persingkat, akan kita perkecil menjadi seperti ini, yang nantinya kita masukkan gitu, atau kita rincikan untuk intercept. Untuk intercept itu kenapa harus satu semua gitu? Karena itu supaya kita bisa mendapatkan hubungannya, karena nilai intercept itu juga menjadi salah satu faktor supaya nilai-nilai yang lain yang di belakang dari rumus regresi linear berganda itu bernilai. Nah, dengan adanya variabel suhu, tekanan, kelembaban, dan Y atau target hujan, atau gimana di hari itu terjadinya hujan atau tidak gitu. Nah, jadi di sini data yang disajikan terdiri dari 21 baris gitu, ada banyaknya data di sini, di mana variabel bebas di sini itu suhu, tekanan, dan kelembaban, yang di sini kita olah menjadi matriks X transpose S yang nantinya akan diinverskan. Itu pertama kita uh, ubah satu persatu gimana matriks X T X transpose X gitu kita hitung seperti ini, yang sudah saya plot di Excel, yang nantinya uh, akan yang tadinya saya masukkan di Excel. Dan ini datanya gitu. Setelah kita transpose dan juga kita kalikan cross X gitu, jadi setelah dikalikan X transpose dan juga cross X gitu, X-nya ditransposkan dan di-crosskan, X-nya ditranspose dan di perkalian cross dengan X, ini dapatkan data untuk koefisien 0, 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ketika X transpose cross X ini sudah didapatkan, selanjutnya kita akan menginverskan. Jadi di sini matriksnya ini kita inverse dari cross product yang tadi X transpose X gitu pada regresi linear berganda gitu. Nah, di sini didapatkan hasil gitu dari inverse-nya itu untuk variabel 0, 1, 2, dan 3 gitu. Ini untuk koefisien regresi linear bergandanya, ini untuk koefisien suhu, kelembaban, dan tekanan. Oke,
Ketika kita sudah dapat nilai yang kita inverse-kan gitu, sudah kita dapatkan nilai yang kita inverse, selanjutnya itu kita lanjutkan dengan dari hasil inverse tadi, ya, X transpose Y gitu. Ini sudah dapat, yaitu dengan uh, masing-masing dari perkalian atau masing X transpose Y ini sudah kita kalikan. Ini suhu dan juga ini tekanan dan ini kelembaban. Oke, setelah kita sudah selesai gitu nilai-nilainya ini sudah didapatkan, X transpose Y dan X transpose X inverse sudah didapatkan. Nah, selanjutnya kita tinggal langsung mengalihkan atau menghubungkan dua ini. Jadi koefisien regresi yang diperoleh menunjukkan bahwa persamaan model linear berganda itu untuk memprediksi kejadian hujan berdasarkan suhu, tekanan, dan kelembaban itu didapatkan seperti ini. Untuk Y, itu interceptnya di sini 75,757954 itu adalah konstanta yang model itu untuk mempresentasikan seberapa berhubungnya dengan ketiga ini terhadap pengaruh hujan. Dan jadi nilai intercept ini merepresentasikan prediksi dasar ketiga variabel bebas itu bernilai nol. Secara fisik tidak bermakna, tetapi diperlukan dalam perhitungan gitu. Jadi secara fisik memang tidak bermakna, tapi dia dalam perhitungan itu diperlukan untuk variabel-variabel yang di belakangnya supaya menjadi ketahuan. Nah, selanjutnya itu didapatkan koefisien suhu itu 0,2135. Ini minus ya, yang berarti setiap kenaikan satu suhu, 1 derajat Celcius itu menurunkan skor prediksi hujan, yakni sebesar 0,2135 unit. Ini menunjukkan suhu yang lebih tinggi itu cenderung mengurangi terjadinya kemungkinan hujan. Jadi hampir sesuai dengan teorinya. Jadi semakin tinggi suhunya itu uh, terjadinya penguapan itu jadi cepat yang mengakibatkan di daerah tersebut itu tidak dengan terjadinya hujan. Oke, selanjutnya ada untuk minus 0,0710 gitu koefisien tekanan itu dia bernilai minus 0,071 itu mengindikasikan bahwa tambahan tekanan 1 hektopascal itu menurunkan prediksi hujan sebesar 0,07 unit sesuai dengan kecenderungan tekanan tinggi untuk menghambat pembentukan awan gitu. Jadi semakin tinggi tekanannya itu ya di permukaan dasar, permukaan yang dekat laut gitu, itu menghambat terjadinya pembentukan awan. Tapi ketika dia ada di permukaan yang lebih tinggi dari dataran bumi atau dari permukaan tanah gitu, itu dia lebih memungkinkan sebuah awan terbentuk gitu. Nah, menariknya yang di sini itu koefisien kelembaban itu 0,01 itu menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% kelembaban relatif itu menaikkan prediksi hujan. Ini menegaskan peran pentingnya kelembaban dalam pembentukan presipitasi gitu. Jadi semakin tinggi kelembaban itu semakin terjadinya hujan itu semakin tinggi potensi. Nah, kesimpulannya di sini uh, secara keseluruhan, analisis regresi linear ini mengkaitkan suhu udara, tekanan udara, dan kelembaban udara terhadap kejadian hujan, seperti yang sudah didapatkan untuk koefisien regresinya. Untuk Y sama dengan 75,7954 minus 0,2135 X1 suhu, dan minus 0,071 X2 untuk uh, tekanan, dan plus 0,0118 X3 untuk kelembaban. Jadi interceptnya itu bernilai 0,076 gitu R kuadratnya. Tadi intercept ini di R kuadrat ini dapatkan dari interceptnya itu. Yang berarti sekitar 75,6% gitu.
variasi hujan harian dapat dijelaskan dari ketiga variabel di atas. Jadi uh, apa intercept ini itu bisa menjelaskan uh, berarti suhu kelembaban udara itu variasi hujannya itu dapat dijelaskan gitu dengan suhu kelembaban dan tekanan untuk potensi terjadinya hujan gitu sebesar 75,6%. Dan koefisien suhunya itu beta 1 itu minus 0,21, itu kurang dari 0,05. Ini signifikansi atau kenaikan suhu 1 per 1 derajat Celcius itu menurunkan probabilitas hujan sebesar 0,21 unit. Nah, seperti yang tadi udah dibahas gitu, di sini yang uh, yang menarik adalah di mana kelembaban ini tidak mencapai atau tidak mencapai tingkat signifikansi 5% dalam sampel ini, yang berarti terjadinya misdata gitu, terjadinya kurangnya dalam akurasi data, sehingga secara teori tidak sebanding dengan apa yang terjadi di lapangan. Nah, dengan demikian suhu udara muncul sebagai prediktor utama terjadinya hujan, sedangkan tekanan dan kelembaban walaupun secara teoritis berperan belum memberikan kontribusi secara teoritis berperan, jadi belum memberikan kontribusi linear yang signifikan dalam model ini. Jadi mungkin memerlukan data tambahan ya seperti pendekatan non-linear untuk dimodelkan secara lebih akurat. Gitu. Baik, sekian dari presentasi laporan proyek saya untuk mata kuliah metode numerik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.